Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di dalam kesempatan sore ini di dalam membicarakan tema bakat yang berkaitan dengan kategori striving talent. Dalam hal ini kita akan membicarakan tentang konsistensi. Rekan-rekan sekalian, orang yang memiliki bakat konsistensi adalah orang-orang atau pribadi yang betul-betul melihat betapa pentingnya perlakuan yang sama pada semua orang. Bagaimana mereka mewujudkan aturan yang jelas dan menerapkannya. Orang yang memiliki bakat konsistensi adalah pribadi yang memiliki rutinitas hidup yang terprediksi. Senang melakukan hal yang sama dan berulang sesuai dengan kebiasaan mereka. Aturannya baku dan terus berlaku seperti itu. Atau kesepakatan yang sudah ditetapkan. Mereka sangat senang jika segala sesuatunya yang diperlukan, dan mereka juga senang terhadap perlakuan yang sama terhadap semua orang, termasuk memperlakukan dirinya sendiri. Sehingga orang-orang yang memiliki konsistensi adalah orang-orang yang sangat taat dalam mematuhi peraturan yang telah dibuat atau disepakati. Hidup mereka adalah bagaimana mengerjakan kehidupan mereka sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Untuk itu orang-orang yang berbakat di konsistensi ini, mereka membutuhkan segala sesuatu yang bisa memperlakukan orang lain dengan sama, baik manusianya maupun tindakannya. Orang-orang yang memiliki bakat ini betul-betul sangat butuh terhadap aturan dan kesepakatan yang jelas, sehingga mereka bisa membangun rutinitas mereka dengan baik, dan itu akan membahagiakan mereka. Tetapi ada hal barangkali yang perlu diantisipasi bagi orang-orang yang memiliki bakat konsistensi ini. Karena tanpa disadari, mereka terkadang lupa memaksimalkan sumber daya yang ada. Karena mereka betul-betul ingin memperlakukan sama dalam peraturan-peraturan yang ada. Tentu ketika semuanya diberlakukan sama, ada hal yang memang perlu ditempatkan dalam sesuai dengan proporsinya. Orang-orang yang memiliki bakat konsistensi ini juga memerlukan hal atau sesuatu yang bisa mengembangkan bakat mereka. Misalkan bagaimana mereka melatih diri mereka untuk membuat standar operasional yang bisa terus ditingkatkan. Sehingga ketika sudah ada SOP-nya, dia terus akan berusaha semaksimal mungkin untuk mematuhi standar itu. Selanjutnya, dia juga perlu memasukkan unsur-unsur improvement, evaluasi, kemudian feedback, agar semakin hari semakin baik. Artinya tidak terus berada dalam standar awal yang sudah dibuat. Dia perlu menganalisa yang lain sehingga bisa mengembangkan ketika standarnya sudah ditingkatkan, tentu akan memiliki produktivitas yang tinggi.
Bakat konsistensi ketika dia digabungkan dengan bakat lain, misalkan bakat komen, kemudian harmoni. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan konflik. Mereka memiliki kemampuan untuk menjadi penengah yang adil dan kemudian disesuaikan dengan hukum-hukum atau aturan yang berlaku. Jika bakat ini digabungkan dengan bakat achiever, kemudian ditambah fokus, orang-orang ini akan memiliki kemampuan untuk melakukan proses produksi secara sistematis dan dalam skala yang sangat besar. Dan orang-orang ini sangat tepat ketika ditempatkan di bidang produksi. Selanjutnya, bakat konsistensi ketika digabungkan dengan bakat lain, yaitu misalkan analytical, kemudian maximizer, maka orang-orang ini adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menilai suatu pekerjaan apakah sudah sesuai dengan aturan dan standar yang diharapkan. Maka sangat tepat orang-orang yang tadi konsistensi, kemudian tambah analytical, tambah maximizer, dia ditempatkan di bidang yang membutuhkan evaluasi-evaluasi. Tentu perlu juga diwaspadai ketika kita memiliki bakat konsistensi lemah. Orang-orang yang memiliki bakat konsistensi lemah, orang ini akan cepat jenuh ketika dia mengerjakan hal-hal yang prosedural, yang birokratis, kemudian monoton dan berulang-ulang. Tentu perlu kita memastikan diri agar bagaimana pekerjaan ini selesai sesuai jalur kerja yang diminta. Ketika bakat kita lemah di konsistensi, tentu kita perlu melihat dan memaksimalkan bakat-bakat lain yang kita miliki, baik bakat kuat maupun bakat pendukungnya. Selanjutnya, ketika kita memiliki bakat yang lemah di bidang konsistensi ini, tentu kita perlu juga melatih kemampuan komunikasi kepada relasi kerja kita dan memahami kebutuhan bersama, sehingga ketika kita bekerja dalam sistem dengan alur yang baku dan prosedural, kita juga masih bisa mengerjakan hal-hal tersebut. Demikian teman-teman sekalian, semoga bermanfaat untuk Anda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.